warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Adini Aulia, NIM 1803211000068 dari kelas B, Ekonomi Produksi Pertanian. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil output penggunaan software Frontier, di mana di sini dengan judul Fungsi Produksi Cobb-Douglas Stochastic Frontier. Nah, di sini terdapat data hasil penelitian, yaitu pada 120 responden pada produksi jagung. Di mana di sini periodenya adalah 1, variabel dependennya adalah produksi jagung, variabel independennya adalah benih, tenaga kerja, pupuk kandang, dan juga pupuk fosfat. Nah, ini merupakan data sebelum kita olah atau menjadi LAN. Data ini sudah saya kalikan dengan NIM terakhir saya, yaitu NIM 68, sehingga didapat hasil seperti gambar, yaitu mulai dari responden 1 sampai responden 120. Nah, langkah selanjutnya setelah kita mendapatkan data tersebut, maka caranya adalah di-LAN-kan dengan cara sama dengan LAN buka kurung kolom yang ingin di-LAN-kan, baru tutup kurung, di enter. Nah, sebelum kita menggunakan aplikasi atau software Frontier, maka di belakang koma harus 6 digit untuk bisa dianalisis dengan software Frontier, sehingga didapat hasil sebagai berikut mulai dari responden 1 sampai responden 120. Setelah kita mempunyai data tersebut, maka kita analisis dengan software Frontier, didapat hasil output sebagai berikut, di mana kita harus melihat pada the final MLA estimate R, di mana nilai LR-nya di sini adalah 2,97. Sedangkan untuk nilai kode PAM-nya adalah 5,13 atau derajat kesalahan 5%, yang mana kita melihat dari with number of restriction-nya yaitu sebesar 2. Nah, hal ini menunjukkan nilai LR test-nya sebesar 2,79, lebih kecil dari kode PAM-nya yaitu 5,13, sehingga H0 diterima atau ditolak H1, yang artinya di lapang tidak ada kasus inefisiensi. Dari hasil analisis menunjukkan nilai T hitung gamanya juga sebesar 5,09 dan T tabelan sebesar 1,9806 atau dengan derajat kesalahan 5%. Maka nilai T hitung ini lebih besar dari T tabel, sehingga 20,62%-nya error term-nya disebabkan karena adanya inefisiensi teknis. Nah, selanjutnya adalah dari dampak masing-masing variabel terhadap output. Berdasarkan hasil analisis ini dilihat dengan perbandingan T rasio dengan T tabelnya, maka dapat dilihat bahwa T tabelnya adalah sebesar 1,9806, yaitu pada derajat kesalahan 5%. Nah, didapat output pada the final MLA estimate R, maka diketahui bahwa beta 1 atau X1-nya mempunyai nilai koefisien sebesar min 0,153 dengan nilai T rasionya adalah sebesar min 0,744 atau lebih kecil dari T tabel, yang berarti bahwa variabel benih ini tidak berpengaruh secara signifikan pada produksi jagung. Untuk beta 2 atau X2 mempunyai nilai koefisien sebesar min 0,409 dengan nilai T rasionya adalah sebesar min 0,358 atau lebih kecil dari T tabel, yaitu sebesar 1,9806, yang berarti variabel tenaga kerja tidak berpengaruh secara signifikan terhadap produksi jagung. Untuk beta 3 atau X3 mempunyai nilai koefisien sebesar min 0,114 dengan nilai T rasionya adalah min 0,375 atau lebih kecil dari T tabel, yang berarti variabel pupuk kandang atau X3 juga tidak berpengaruh secara signifikan pada produksi jagung. Untuk beta 4 mempunyai nilai koefisien sebesar 0,348 dengan nilai T rasionya adalah sebesar 0,4866 atau lebih kecil dari T tabel, yang berarti variabel pupuk fosfat ini tidak berpengaruh secara signifikan pada produksi jagung. Jadi, mulai dari variabel X1, X2, X3, dan X4 secara keseluruhan tidak berpengaruh yang signifikan terhadap produksi jagung. Selanjutnya adalah kita mengetahui efisiensi teknis secara keseluruhan pada responden. Di sini kita melihat pada technical efisiensi estimates, di mana di sini mulai dari responden 1 sampai responden 120
Apabila nilai efisiensi teknisnya lebih kecil dari 0,8, maka petani tersebut tidak efisien secara teknis, dan apabila nilai efisiensi teknisnya lebih besar dari 0,8, maka petani tersebut efisiensi secara teknis. Kita lihat pada responden 1, di mana di sini nilai efisiensi teknisnya adalah 0,703, yaitu lebih kecil dari 0,8, maka petani pada responden 1 tidak efisiensi secara teknis. Nah, sedangkan kita melihat pada responden 2, di mana di sini didapat nilai efisiensi teknis adalah 0,608 atau lebih kecil dari 0,8, maka responden 2 juga tidak efisiensi secara teknis. Begitu juga dengan responden 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Nah, untuk responden 117 didapat nilai efisiensi teknisnya adalah 0,83, maka lebih besar dari 0,8 dan disebut responden 117 yaitu efisiensi secara teknis. Nah, begitu pula selanjutnya kita juga melihat dari keterangan tersebut. Nah, juga berdasarkan analisis data technical efficiency estimate ini diperoleh efisiensinya sebesar 0,667 atau lebih kecil dari 0,8, sehingga dapat dikatakan secara keseluruhan tidak efisiensi secara teknis. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.